Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ulfah Mulkiyah, dalam pembelajaran PPKN kelas 11. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 1 Garut sebagai pengampu guru PPKN kelas 11. Baiklah, untuk materi hari ini adalah mengenai sistem dan dinamika demokrasi. Subpokok materinya adalah mengenai periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Adapun kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilan, yang pertama adalah mengkreasikan sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, kompetensi dasar keterampilannya yaitu mendemonstrasikan hasil analisis tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah, untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas dulu mengenai definisi dari demokrasi atau pengantar dari demokrasi. Demokrasi berasal dari dua kata. Yang pertama ada demos dan kemudian ada kratos. Demos berarti rakyat, sedangkan kratos adalah pemerintahan. Jadi kalau kita simpulkan definisi dari demokrasi ini berdasarkan dua kata tadi adalah sebagai sebuah pemerintahan rakyat. Menurut Abraham Lincoln, bahwa demokrasi itu adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maksudnya apa? Bahwa dalam sebuah negara demokrasi atau dalam sebuah sistem pemerintahan demokrasi, pemerintahan yang dijalankan itu adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat. Artinya, para pemegang kekuasaan atau mereka para pemimpin itu adalah orang-orang yang dipilih oleh rakyat. Mereka adalah pilihan rakyat yang merupakan wakil-wakil untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Kemudian oleh rakyat. Jadi, sistem pemerintahannya itu memang dijalankan oleh wakil-wakil rakyat itu yang notabene mereka adalah bagian dari rakyat itu sendiri. Sehingga setiap regulasi kebijakan atau aturan yang dibuat oleh suatu pemerintahan demokrasi itu adalah diperuntukkan untuk rakyat. Nah, sekarang kita mengulas dulu bagaimana latar belakang terselenggaranya sebuah demokrasi. Jadi sistem demokrasi yang kita anut sebetulnya dulu pernah atau sudah diberlakukan di Athena Yunani pada tahun 400 sebelum Masehi. Di mana pada saat itu ada seorang tokoh yang bernama Aristoteles ya. Di sana sudah dilaksanakan sebuah demokrasi langsung pada sebuah masyarakat kota atau polis di Athena Yunani. Pada saat itu, di Athena Yunani, sistem demokrasi yang berlangsung memang adalah demokrasi yang dilakukan secara langsung oleh rakyat di suatu tempat. Jadi hanya terfokus pada sebuah masyarakat kota atau polis tersebut. Mengingat alasannya itu kenapa? Karena jumlah rakyatnya hanya sebanyak kota kecil tersebut. Sehingga sangat memungkinkan ketika diberlakukan sebuah sistem demokrasi secara langsung. Jadi saat itu mereka memilih pemimpinnya secara langsung pada saat itu juga di sebuah negara kota atau polis. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Untuk Indonesia sendiri, sistem demokrasinya nanti adalah demokrasi perwakilan. Seperti tadi yang sudah di teori Abraham Lincoln bahwa demokrasi di Indonesia itu sesuai dengan prinsip sebuah pemerintahan by the people, for the people, and from the people. Ya, jadi demokrasi perwakilan itu adalah para pejabat pemerintah yang melaksanakan yang melaksanakan kekuasaannya itu adalah diwakilkan oleh wakil-wakil rakyat yang duduk di pemerintahan. Kemudian ada sejarah legislatif di Indonesia. Ternyata legislatif ini sebagai sebuah lembaga representatif dari rakyat
sudah ada sejak zaman tahun 1918 sampai dengan 1942. Terlepas dari adanya sebuah sistem demokrasi atau tidak pada saat itu, hanya ternyata legislatif sebagai sebuah wakil rakyat itu sudah ada ya. Ada Volksraad, kemudian ada Komite Nasional Indonesia tahun 45 sampai 49, kemudian 49 sampai 50 itu menjadi Badan Legislatif Indonesia Serikat. Kemudian tahun 1950 sampai 1956 itu ada DPR sementara. Kemudian tahun 1956 sampai 1959 ada DPR hasil pemilu. Kemudian 1959 sampai 1960 itu ada masa transisi ya, DPR peralihan. Kemudian dalam demokrasi terpimpin ada tahun 1960 sampai 66, tahun 66 sampai 71 ini ada demokrasi, DPR demokrasi gotong royong ya, itu pada masa Orde Baru, dan tahun 1971 DPR hasil pemilu. Nah, kemudian yang kedua adalah asas-asas demokrasi. Dalam sebuah negara demokrasi tentunya harus mempertimbangkan dua asas ini ya. Yang pertama adalah adanya pengakuan akan hak asasi manusia. Jadi, sebetulnya demokrasi ini masih sangat berkaitan dengan materi hak asasi manusia yang sudah kita pelajari di pertemuan berikutnya. Ya, yang pertama tentu saja sebuah negara demokrasi harus mengakui adanya HAM. Begitu pula dalam hak asasi manusia. Ketika dalam hak asasi manusia, salah satunya adalah ada ciri-ciri HAM yang bersifat tidak dapat dibagi. Nah, dalam ciri HAM yang bersifat tidak dapat dibagi itu, berarti ada salah satu hak demokrasi. Salah satunya adalah setiap warga negara memiliki porsi hak yang sama, entah itu dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, ya bahkan pertahanan dan keamanan atau hak sipil. Nah, itu salah satu keterkaitan kenapa dalam sebuah negara demokrasi pun harus adanya pengakuan akan HAM. Ya. Yang kedua, adanya pengakuan akan harkat dan martabat manusia. Nah, kemudian ada tipe-tipe orang yang dalam sebuah negara demokrasi, ada rakyatnya itu berbagai tipe ya. Yang pertama ada apatis. Kalau tipe rakyat yang apatis ini adalah orangnya itu menarik diri dari politik gitu ya. Dia tidak mau ikut terlibat dalam eh, proses-proses politik. Kemudian ada tipe spektator. Nah, kalau tipe spektator ini dia tidak terjun langsung, hanya pernah ikut di dalam pemilu, gitu ya. Jadi dia memang mungkin bukan aktor politik, tapi dalam hal pesta pemilu dia ikut menyalurkan suara. Dan yang ketiga ada tipe gladiator. Kalau tipe gladiator ini orangnya itu terlibat secara aktif baik dalam proses politik ataupun dia sendiri sebagai aktivis dari parpol tersebut. Baik, kita simak dulu ini ada sebuah lagu mengenai demokrasi sebelum nanti kita menyimpulkan apa itu demokrasi. Ya, lagu tadi itu menjadi salah satu potret
sebuah negara demokrasi itu memang harus adanya prinsip-prinsip, ya. Salah satunya melalui lagu tadi. Jadi dalam sebuah negara demokrasi harus adanya sebuah pemilu sebagai sebuah sistem penyaluran aspirasi dari rakyat. Kemudian yang kedua adalah dalam negara demokrasi itu adanya asas yang menganut mengenai pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan. Kalau di negara kita, tentu saja asas trias politika yang kita anut sebagai sebuah distribution of power. Jadi kita tidak menganut sistem separation of power gitu ya, tapi distribution. Kenapa? Karena antar anggota-anggota lembaga negara baik eksekutif, legislatif ini adanya sebuah kerjasama satu sama lain. Salah satunya dalam hal pengajuan rancangan undang-undang ya. Kita lihat di sini di sebelah kiri ada lembaga legislatif, ada DPR, ada MPR, dan ada MA. Tetapi untuk lembaga legislatif murni yang memang membuat sebuah regulasi aturan undang-undang itu adalah DPR. Yang di tengahnya ini ada Bapak Presiden dan Wakil Presiden kita. Tentu saja Presiden dan Wapres ini berperan sebagai lembaga eksekutif ya, dan di bawahnya ada para menteri. Kemudian di sebelah kanan ini ada 3 lembaga sebagai sebuah lembaga yudikatif, ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Jadi selain adanya sarana pemilu, prinsip demokrasi yang kedua ini adalah harus adanya sebuah pembagian kekuasaan. Artinya tidak boleh dalam sebuah negara demokrasi suatu kekuasaan itu hanya dipegang oleh satu orang saja, tapi harus adanya lembaga-lembaga negara yang berperan untuk ikut membagi tugas tersebut. Baik, untuk pertemuan ini kita cukupkan dulu saja materinya mengenai definisi demokrasi, asas demokrasi, dan juga prinsip demokrasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.